Balik kampung lah, balik dusun. Balik dusun, balik dusun. Apa gawe? Mancing buaya. itu istilah Palembang dia kan. Apa dia gawe dusun? Mancing buaya. Mancing buaya. Tidak gawe. Terus. Tapi ternyata wong Palembang tuh salah satu wong yang paling banyak yang selalu sibuk, Om. Iya kan, selalu sibuk. Kalau ditanya, nak kemana kok? Ada gawe. Ada terus, Boy. Padahal disuruh bertuanya beli korek api tuh, beli rokok. Ada gawe. Wong gitu kalau. Aku sengaja hari ini. Udah lama dah bikin konten bahasa Palembang ya dak. Bahasa Palembang tuh enaknya itu, lemaknya itu tidak terlalu roaming lah. Karena tamu aku ini Sultan Palembang. Rijal Armada. Oi, terima kasih, oi. Terima kasih, Om. Aku tahu show kau tuh penuh aku dengar. Ya, alhamdulillah. Sehari 7 show dengar. 18, Om. 18. Oh, kalau banyak. Aku nonton konten kau dengan gila. Kau gila, ada tuh Rijal itu. Itu tuh ini apa namanya? Konten tidak sengaja. Tidak sengaja ya. Yang kau disuruh nyanyi dak galak tuh. Oh, mungkin kontrak belum jelas ya, nyuruh-nyuruh nyanyi. Waktu itu tidak katik waktu. Jadi Rijal ini, aku sama dia di Palembang. Dengan kamu di Karya Menteri. Dia tanya, Jal pacak bantu ya, tergantung ada waktunya. Dia waktu main ini, jadi apa artinya itu? Kan waktu itu Adalah kan time kan. Iya, Time kan is money kan. Time is Jadi money. waktu. Aku juga dapat dari uang sebenarnya. Mulo. Rijal Armada. Nama Sandi Rizal Adi Pradana. Woi, pacak Rijal Armada. Iya ya, nama kau tuh nama band kau Armada tuh. Jadi sebenarnya kalau di aku di sekolahan, aku dipanggilnya pakai nama Sandi Sandi, sebenarnya. oke. Cuman Rizal Sandi pakai T lagi ya? pakai T. Itu Sandi. Hurufnya Sa. Sandi. Sandi, iya. Iya. Papa Arabnya ini apa namanya terobsesi sama yang Arab-Arab caknya waktu Iya. itu. Jadi Iya. pakai hurufnya Sandi. Tapi kalau diartikan juga Sandi itu kalau bahasa Inggris kan berpasir. Tapi kalau Sandy. Sandy. Tapi Iya. kalau bahasa Arab caknya memang enggak kate. Kate, ya. Cuman Pakai- enggak tahu Bapak iseng we mungkin. pakai sin itu. Pakai huruf Sa itu kan. Sa. Nah, setelah ku telisik-telisik besar nih, ternyata mama tuh memang ngefans sama Sandi Nayawan. Sandi Raya. Halo. Panggil Om. Dipanggil Om. Jadi memang nama aku tuh gabungan dari mama sama papa lah. Nah, di keluarga aku tuh dipanggilnya Rizal. Rizal. Di keluarga mama, papa, terus manggilnya Rizal. keluarga manggilnya Rizal. Iya. Nah, pada saat ngeband tuh aku kan mikir kan pakai nama mana ini? Nama ini apa nama? Kalau nak bikin nama panggung dewe, Sirunian dalam hati aku waktu itu kan. Terlalu lebay nih anjay. Ya sudahlah aku pakai nama keluarga be. Jadi ya pakainya nama Rizal itu. Rizal. Padahal Rizal itu kan sebenarnya identiknya malah Padang, Om. Oh iya, banyak Rizal ya. Jose Rizal ya kan. Sap Rizal itu Nama Padang Rizal ya. itu nama Padang sebenarnya. Tapi ibu Solo. Mama Solo. Ayah Palembang. Papa Palembang. Kau ini lahir di Solo sebenarnya? Lahir di Solo. Lahir di Solo. Lahir di Besar Solo. di Palembang. Besar di Palembang. Iya. Sekolah pernah di Solo juga. SMP pernah balik ke Solo. Kuliah di Palembang. Kuliah di Palembang. Gila. Jadi kalau lihat ayah kau tuh kepengen kau tuh jadi kiai sebenarnya itu ya. Tidak. Salah kejadi kan? Kalau papa tuh Iya. pengennya, nah Sandi Rizal Adi Pradana nama lengkapnya. Iya. Namanya tuh Adi Pradananya tuh doa papa sebenarnya. Semoga anak aku nih kalau besar jadi Perdana Menteri. Makanya tuh Pradana tuh Perdana Menteri. Oke. Maksudnya. Terus cuman aku juga tipikal yang apa namanya akademis juga yang enggak begitu menonjol biasa-biasa be. Dan apa namanya ketertarikan untuk ke sana tuh caknya memang tidak ngalirnya ya ke seni gitu. Jadi tidak jadi Perdana Menteri tapi jadi seniman. Rijal. Itu fansnya seluruh Indonesia Rijal tuh banyak bener. Masya Allah. Aku ketawa ya di Palembang itu ada ibu-ibu yang namain anaknya itu Rijal Armada.
Aduh ya Allah. Mungkin ibu itu belum ketemu aku kali. Iya. Pas lah ketemu nyesel mungkin. Ngapalah anak aku kena Muidion ini gitu. Ganti akte udah baca lagi. Tidak, Ganti akte, Rijal baca itu kan kebanggaan Palembang. Amin. Jadi aku juga nggak perjuangan hidup kau ya. Jadi luar biasa. Dulu band kau tuh namanya Kertas. Namanya Kertas. 2005. 2005. Dulu kan memang zaman dulu band itu yang namanya yang lucu-lucu aneh-aneh itu ya. Iya, termasuk apa namanya? Gaya-gayaan sih lebih tepatnya tuh sok-sok filosofis sebenarnya. Ya. Kami tuh nama Kertas tuh Kertas apa tuh artinya itu? nggak kati arti sih, tapi ada doa sebenarnya. Jadi kertas tuh ya selayaknya kertas, terus kami pengen menorehkan tinta emas. Ya budak umur belasan tahun ngerti apa lah. Ternyata kami lupa kertas tuh salah satu bahan yang rentan. Kena banyu dia gampang koyak, kena angin dia terbang. Jadi kami pikir udah kayaknya agak kurang bagus nama ini. Jadi kami ganti waktu itu dengan Armada. Apa pula artinya itu? Armada tuh kan sebenarnya tuh gabungan nama Om. Andit, Rizal, Mai, Endra, Rada. Itu sepersis ya anggota-anggotanya Kertas? Iya. Cuman ganti nama, Bay? Iya. Siko diganti kan? Ya. Jadi Andit, Rizal, waktu itu pas Armada tuh berempat kami. Andit, Rizal, sama Endra dan Rada. Ceritanya. Armada. Terus di album kedua tuh masuk personil baru. Nama dia tuh Andika Mahendra Yuda. Armada juga. Aku mikir kan Andika, Lado Andika Peter Pan waktu itu. Andika kangen band. Ado Andika kangen band. Apa ya namanya? Andika Mahendra Yuda. Aku mikir, Brian May. Dia kan gitaris juga kan. Oh sudahlah, nama kau mulai sekarang Mai lah. Dari Mahendra itu kupotong kan. Jadi Mai. Oke juga nih. Sudah. Sampai sekarang. Jadi namanya Armada tuh Andit, Rizal, Mai. Jadi pas kan M-nya tuh Mai, Endra, Rada. Ya itu. Album kedua? Pas di album kedua. Di situ yang mau dibawa kemana tuh? Mau dibawa kemana di situ. Itu meledak ya jalan. Alhamdulillah. Rezeki kamu jalan. Itu ini juga sih Om. Dalam tanda kutip tuh tidak masuk akal kami. Dalam artian saya nih, kami tuh pas yang album kedua itu memang sudah mentalnya tuh kalau misalnya ini tidak berhasil, kan maksudnya dengan pengalaman Kertas tuh kan, kami punya PD itu nah. Oh kami tahu nih pasar nih ini bentuknya. Udahlah kami bikin. Nah pas album pertama tuh kan sukses di kalangan keluarga. Dan kawan-kawan. Jadi pas album kedua tuh sudah tanda kutip tuh termasuk yang dari 2005 tuh hijrah ke Jakarta. Ya kan kami bukan berasal dari keluarga yang berado lah, maksudnya ya biasa-biasa bae itu nah. Ya ngerasa ke juga yang tidak makan apa yang mana kan. Nah, sampai budak-budak tuh ya kamilah berpikir bahwa kalau album ini tidak sesuai seperti yang kita harapi, balik. Sudah, ada yang balik jadi PNS karena gitu. Bapaknya ada yang ini kan pegawai pemerintahan ya itulah. Ada yang nak ngurus kayu karena bapaknya udah ngurus, ada yang nak ngurus restoran dan segala macamnya. Balik ke dusun lah ya. Balik kampung lah, balik dusun. Balik dusun. Apa gawe? Mancing buaya. itu istilah Palembang dia kan. Apa dia gawe dusun? Mancing buaya. Tidak gawe. Terus. Tapi ternyata wong Palembang tuh salah satu wong yang paling banyak yang selalu sibuk Om. Iya kan selalu sibuk. Kalau ditanya nak kemana kok ada gawe. Ada terus boy. Padahal disuruh mertuanya beli korek api tuh, beli rokok, ada gawe. Mertuanya juru ya, mertuanya menyuruh ini nambal genteng. Mau kemana? Ada gawe. Ada pekerjaan. Jadi nggak ada yang nganggur orang Palembang itu. Ada gawe kalau pokoknya. Nah itu jadi intinya pas album itu keluar itu tuh udah sama-sama udah janjian kalau ini udah sesuai seperti yang kita harapi. Ya udah kita jalan masing-masing lah. Aku sih waktu itu memang berpikiran bahwa kayaknya aku nih kemampuan aku nih cuma di seni deh.
Dan kayaknya walaupun budak-budak balik, aku akan tetap stay di Jakarta apapun yang terjadi ke depan. Padahal sekolah kau bukan seni ya? Bukan. Komputer ya? Manajemen. Aku tuh STM, Om. STM? Gambar bangunan, arsitektur. STM apa? STM ini yang di Demang tuh jatuhnya STM 1. Oh, STM 1 itu. Iya, itu STM SMK 2. Iya, Om Tanto. Iya. Itu namanya STM Ubi Rebus zaman itu dulu. Ubi Rebus. Wah, itu dulu pakai sepeda loh, pakai sepeda. Zaman aku sekolah tuh di belakang tuh masih luas, Om. Oh iya. Masih luas nih, rawa-rawa itu. Dulu kalau zamannya Tanto Yahya masih di STM tuh, pakai sepeda. Pokoknya kalau dia lewat seluruh mobil minggir. Nak bebala tuh lah, isinya tasnya obeng, ada paling gila tuh. Ada juga yang jadi, rupanya kan tamatan situ juga ya? Tamatan situ aku. Iya. Papa juga di situ. Isak Meki juga tamatan situ tuh. Jadi kata papa tuh waktu itu, SMP kan di Solo, terus suruh balik kan. Kata papa tuh, kalau nak masuk SMA apa nak masuk STM? STM. Kalau masuk SMA, papa tidak tahu masih ada duit apa tidak untuk nguliahi kau. Okay. Tapi kalau balik setelah SMA, otomatis tidak kate kepacaan, karena kan cuma sekolah formal biasa kan. Tapi kalau di STM kau minimal ada kepacaan, karena di sana spesialisasi itulah gitu. Aku pikir, cak mano sudahlah. STM. Jadi Jal, cerita kau ini sama dengan cerita mbakku dengan Tantowi. Oh, cak itu? Iya, dia kelas 3 SMP, aku kelas 2. Bapak ngomong, mbaknya udah kasih duit, tidak mungkin kamu kuliah. Jadi kamu pokoknya harus sekolah kejuruan. Tantowi itu masuklah di STM. Iya, aku selamat. Karena aku begitu aku naik kelas 3, ada nilai aku bagus. Jadi ada mamang aku pelisi. Oi sayang, dia udah masuk akabri kayak aku yang tanggung. Aku masuk SMA, Tantowi STM. STM listrik tapi tidak ngerti listrik gitu. Iya, aku tuh diarahkannya tuh STM sama SMA 3. Rumahku di Wikora. Jadi kan pertengahan kan. Iya. Ternyata dua-duanya intinya cak ini kata papa tuh. Pokoknya kau milih SMA 3. Kalau STM, ya STM 1. Tapi dua-duanya yang kau pilih tidak dapat duit sekolahnya. Jadi kau tetap harus jalan kaki. Sama kan kami. Nah, kau tahu ya, ini cerita lucu deh. Zamannya Tantowi sekolah. STM itu galak bebala, ribut, itu lawannya SMA 3. Hebat nih ayah kau minta kau antara dua itu. Ayah kau tak lahir tahun berapa? Pokoknya umur papa tuh sekarang 68, baru 69 kemarin. Baru 69. Jadi dia di angkatan di pucuknya Tantowi. Terus. Zaman aku tuh, kalau zaman Om Tanto bebalanya sama SMA 3. Iya. Zaman kau? Zaman aku bebalanya sama Mama Dia. Mama Dia deket juga ya? Iya. Tapi kan di sebelah itu Om Polda. Gampang polisi nangkepnya. Buyang gitu. Aku ngomong, woi budak-budak nih, mental sih boleh, tapi kan ya harus realistis lah, nggak tawuran, tapi sebelahnya Polda, kau sama nganter ke badan, Pak, tangkap aku Pak. Itu antara melawan dengan buyan gitu. Aku tuh kadang-kadang lucu. Kau belok bebala dulu? Tidak. Oh, tidak. Aku bagian ini, Bagian penyemangat. Oh, itu hukumnya lebih tinggi daripada bebala. Provokator itu jatuhnya. Bebala urusan betina biasanya. Urusan ngepek lah. Kalau zaman itu lebih ke pride sih, Om. Tidak. Kalau sama Mama Dia kayaknya mungkin ya. Urusan betina. Urusan ngepek kata Om Palembang tuh. Ngepek itu ya Pak, deketin ngecengin perempuan gitu. Itu ngepek. Hebat itu kok jalan. Oh tapi diploma 3 akhirnya di Unsri. Di Unsri. Ya. Terus tapi ya secara akademis kata yang kepake dengan gawean yang sekarang. Memang dah harus. Memang dah harus. Kadang-kadang kita tuh mana nak kepake. Antara passion kita dengan kesempatan kita kuliah pun tidak ada pilihan kan? Iya. Iyalah, kita nih sekolah lah bagus, kuliah apa lagi? Tapi aku belajarnya tuh sebenarnya ya tidak tahu ya, mungkin juga tidak harus sama itu nanya. Yang nonton ini juga tidak harus berpikir yang sama. Tapi maksud aku tuh selama aku sekolah kuliah yang aku dapat tuh pergaulan, cara berpikir, penting. Itu yang aku betul. Dak kate sekolah yang sia-sia tuh.
Walaupun pada saat kita begawe mungkin ilmunya bukan tidak kepake. Tidak kepake. Secara kan, secara akademis ya, secara keilmuan. Tidak kepake sama sekali ya. Sekolah STM gambar bangunan, arsitektur kan. Kuliah manajemen informatika. Sangat nyambung sekali. Nyari duit dari nyari nyanyi. duit. Nyanyi. Ya sudahlah. Oke, jadi meledaklah lagu Mau Dibawa Kemana itu ya? Buka hatimu mau dibawa kemana? Buka hatimu itu ya? Iya. Gila. Itu kayak ngarang kau kali ya? Jal. Tidak juga sih. Kalau buka hatimu tuh malah si Mai itu yang Mai baru itu, masuk. yang namanya kau ganti itu. Baru masuk. Alhamdulillah dia bawa rezeki lah. Iya. Lewat wasilah dia. Terus abis itu yang mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana aku yang bikin. Alhamdulillah. Wah itu meledak. Iya, jadi itu kayak alhamdulillah kami tuh kan waktu itu kan rame juga Om. Iya. Ada Wali, ada Kangen ST12, The Massive, Geisha, 5 Minute waktu itu vokalis baru si Richie kan. Seventeen, Lila. Wah ngeliatnya tuh rame kan. Rame persaingannya. Ada Mata waktu itu. Ya Mata. Banyak lah. Ya, oke, terus. Banyak. Nah pas Buka Hatimu tuh naik, kami tuh sudah sebenarnya mikirnya tuh kita nih sudah tahu pasar kita nih adom itu. Nah karya kami nih, kami tuh punya apa namanya, punya kepercayaan diri bahwa apa yang kami keluarkan nih pasti diterima. Tapi seberapa masifnya diterima kami tidak tahu. Nah ternyata masif nih kan yang diterima tuh kan besar gitu. Nah pas Buka Hatimu tuh, nah pas nak ngeluarin Mau Dibawa Kemana tuh agak deg-degan juga sebenarnya. Karena doanya kan kami tidak pengen jadi cuman band yang one hit wonder. Kan banyak juga kan di era itu pun banyak gitu. Satu lagu hilang. Bikin karya lagi ya tidak didengar bohong segala macam. Nah pas Mau Dibawa Kemana tuh keluar, makin alhamdulillah makin naik lagi kan. Wow, udah Dan itu semangat. Aku kaget ya, lagu itu kan kau tuh kan coraknya Melayu kan ya? Iya. Agak apa pop yang agak ke Malaysiaan itu yang juga lagi tren. Tiba-tiba dibawakan oleh Marcel dengan swing, dengan jazz. Gila itu. Marcel bawa itu karena aku pernah ini Om, Mas Andi Rianto kan waktu itu bikin harmoni CTV tuh waktu itu. Iya, harmoni yang konser jadi pakai apa orkestra gitu ya. Nah jadi kan memang lagu-lagu yang waktu itu sempat juga ada lagu dangdut diorkestrain sama Mas Andi kan, jadi diganti aransemennya. Nah pas Mau Dibawa Kemana itu diganti sama Mas Andi jadi model swing itu kan. Nah kebetulan aku tuh pas waktu itu memang lagi seneng nyanyiin sama Michael Bublé. Seneng kan sama Michael Bublé itu. Pas dikasih tahu ini ada harmoni CTV terus musiknya kayak gini. Wah aku tuh langsung wah ini nih yang langsung punya visi gitu. Agak aku umur 40-50, musik aku kayak inilah. Tinggal sekarang ya? Mikirnya kayak itu gara-gara waktu itu. Nggak, apa nyanyinya tuh yang cuman duduk, pakai jas-jasan. Terus yang nonton juga modelannya ya Frank Sinatra, Michael Bublé, itu bayangannya tuh. Udah duit orang nih. Karena aku tahu dulu kampung dia nih. Dulu aku udah ngepek betul, udah dapat juga duit orang. terus. Iya bayangannya tuh itu pengennya. Wah keren nih. Nah setelah itu ternyata alhamdulillahnya itu tuh diterima dan itu tuh bikin uang yang tahu Armada tuh jadi bisa budak ini nyanyi tidak Melayu dalam tanda kutip. Walaupun sebenarnya aku pun ya kalau diomongin Melayu ya monggo. Kalau tidak diomongi tapi dalam hati memang aku tuh tidak Melayu sebenarnya. Cuman karena ada waktu di situ. ada waktu. Nak Melayu, nak jalan Melayu kan lari. Melayu itu jalan. Aman baik. Nah itu. Tapi habis itu kan musiknya Armada juga tidak berubah ya? Ya karena itu tadi Om, kami tuh mencoba untuk selalu apa namanya? Kami udah tahu nih ada pasarnya di sini. Sudah dalam tanda kutip apa ya? Senang sama Armada.
sudah tahu nih pola lagu yang mereka seneng tuh musiknya modelnya memang ini. Ya sudah kami bikinnya tuh yang tidak terlalu berubah. Biasanya itu kan kalau band melakukan ini di album satu, di album kedua musiknya berubah. Nah kami itu juga sebenarnya, tapi pelan kan. Karena kami tuh tidak pengen sibuk ngambil pasar lain, makso. Sementara ini masih bagus. Sementara ini kami sia-siakan. Lebih baik kami kelola yang ini. Kelola yang ini, kalau memang di luar itu senang sama kami, lama-lama mereka masuk. Dan alhamdulillah itu kejadian sampai habis itu muncul apa? Pergi pagi pulang pagi? Pergi pagi pulang pagi itu di album Boris itu? 5, 6, 7? 4 kalau tidak salah. Kalau Tigo hit siapa ya? Aduh. Wih, saking banyaknya konten. Sirunya nak gue, awak baru 6 album, cak lupa. Tapi memang lupa nih. Becak 16 albumnya. Ngalah-ngalah ke. Itulah sege Om Flembang. Ngalah-ngalah ke Pak Haji Roma. Album ketiga tuh Satu Hati Sejuta Cinta. Hargai Aku kalau tidak salah. Hargai Aku tuh. Kalau yang Pergi Pagi Pulang Pagi tuh album keempat. Itu meledak lagi ya? Alhamdulillah. Lagu panggung itu. Lagu panggung. Lagu panggung Pergi Pagi. Pasti. Dan seluruh satu panggung. Kemarin di Palembang segala wong tahu tuh. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau Cak Pergi Pagi Pulang Pagi tuh ada beberapa beberapa apa itu? Ada beberapa cerita yang apa namanya? Bikin kami tuh amazed juga sih Om. Dengan lagu Pergi Pagi Pulang Pagi itu. Kami pernah ada kawan nih, punya kawan kerja di ini kilang minyak itu, lepas pantai kan, tengah laut. Nah, dia cerita bahwa kami tuh setiap pagi sebelum memulai aktivitas ngumpul dulu galau-galau, terus doa, habis itu di play lagu Pergi Pagi Pulang Pagi, nyanyi galau. Lagu itu habis, udah begawe setiap pagi. Ritual gitu ya? Jadi ritual. Dan aku tuh ngerasa, ya bukan aku dewek sih, tapi sama budak-budak lain ngerasa, wow, kita bikin karya dampaknya bisa sebesar itu ya. Alhamdulillah maksudnya. Dan dampaknya positif. Efek positif ya kan? Efek positif. Ya alhamdulillah. Karena aja banyak juga lagu yang bikin orang rusak ya. Ada lagu yang membuat orang menjadi bunuh diri, banyak tuh lagu di luar gitu. Dan lagunya Armada tuh, aku ngenyingok sangat merayat, Jal. Alhamdulillah. Sangat merayat. Wah, luar biasa. Karena pengennya tuh Cak ini sebenarnya, Cak slang lah. Iya, slang ya. Slang itu kan grassroots kan yang yang keep, yang dipegang sama tapi mereka. Tapi aku sorry ya kalau aku ingat, aku Armada tuh kadang-kadang irisannya tuh tipisnya dengan Wali ya. Karyanya, musiknya ya. Pemilihan pematiknya dan liriknya gitu. Ada pengaruh nggak dari Wali? Kalau Wali sih tidak sih Om. Tidak ya? Cuman kalau uang kawinan, nggak kate Wali bisa pakai Armada. Oh gitu ya. Kalau uang kawinan kan harus ada Wali kan. Kalau kate Wali nggak jadi. Kalau Wali pakai Armada bisa. Ngarang kok dia. Tidak sah kalau kate Wali itu. Dasar kalau kate. Dasar kate Wali. Aduh. Kalau terreferensi dari Wali sih tidak. Tidak ya. Sama tidak. Apalagi satu angkatan ya. Cuman satu angkatan. Oke. Armada, Wali, The Massive, Kangen tuh bisa dibilang masuk Kota, Seventeen, dan kawan-kawan yang Geisha yang kusebut tadi itu, itu termasuk satu angkatan. Dan kalau dibilang terinspirasi sama mereka sih tidak. Dan kau bersyukur ya apa Jal? Yang kau sebut itu sebagian juga udah ada jalan ya, sebagian ya. Ada beberapa yang ya ini sih Om, apa namanya, ya Cak Roda baik sih. Iya, dan Armada tetap bertahan. Ya belum tentu kami juga setahun 2 tahun ke depan posisinya masih kayak sekarang gitu, tapi alhamdulillah pengennya ya kejar terus gitu. Cak pandemi kemarin nih misalnya, uang pandemi kan berhenti bikin karya mereka rata-rata kan. Iya. Tidak ada job panggung. Kalau kami ini terus Cak Gilo bikin lagu terus, keluari terus, walaupun kami tahu bahwa lagi pandemi wong tidak akan ini ke lagu gitu dalam tanda kutip ya. Walaupun ada beberapa juga kawan-kawan yang naik pada saat pandemi itu. Tapi buat kami tuh
namanya musisi ya gawenya harus ngeluari karya. Berhasil apa tidak urusan belakang, tapi yang pasti kan kau tetap harus ngeluari. Termasuk asal kau bahagia tuh di selama pandemi ya? Udah itu sebelum ya? Jauh sebelum 2000 berapa itu ya? 18 apa? Tapi itu gila ya, YouTube-nya ditonton berapa? 350 juta? Kurang lebih 350 juta. Alang banyak duit kau dapat ya dari AdSense? Ya Alhamdulillah. Makanya kau ketawa-ketawa baik. Jadi apa pendapatan dari digital gitu menjadi alternatif revenue yang bagus ya? Ya, dan kami tuh pas pandemi kemarin tuh jatuhnya terselamatkan dengan sistem keuangan yang kami atur. Dalam artian dan itu udah berjalan sudah hampir 2 tahun, 3 tahun sebelum pandemi. Jadi kami tuh polanya tuh pola gajian Om. Jadi di band nih? Di band. Berapapun dapatnya di bulan itu dimasukkan di pot. Gajinya ya tetap sekian. Sekian, oke. Misalnya lebihnya di mana? Disimpan? Lebihnya kaget dibagi ke di akhir tahun. Oke. Lebihnya di akhir tahun. Jadi ya alhamdulillah kami tuh bukan tipikal yang hedon itu yang nongkrong apa segala macam. Di rumah gawe. Tidak beli Ferrari kok? Ada tapi masih bentuk Hot Wheels. Ada 7 dengar. Iya. Kecil dulu. Macam-macam warna. Kecil dulu. Kaki kan dia besar deh. Iya. Kan. Tinggal ke Maeron, Pak. Ada kata lagi Om. Anaknya sekarang. Iya banyak lah. Banyak cabang itu. Aku kalau mobil-mobil sportnya itu tidak begitu yang ini sih. Cuman memang ada lah mobil impian tuh ada. Tapi bukan Ferrari. Tapi kalau Allah kasihnya Ferrari ya gitu. Apa lu? Aku boleh. Tidak tersinggung. Tidak tersinggung. Cuman disuruh pakai kan pakai baik. Sayang enggak dipakai. Berlima tetap bertahan ya, Jal? Sekarang tinggal bertiga kami. Tinggal 3, oh iya? Oke, sorry aku udah ngikutin. Yang 2 lagi mana? Keluar? Dua keluar. 2 keluar. Terus tambah additional? Sekarang cuma pakai additional. Jadi tinggal 3 sih. Jadwal manggung udah mulai? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dan ngeliatnya udah bagus sekarang. Bagus. Apalagi Rijal pacak tampil dewek. Tidak juga sih kemarin. Kalau yang kemarin tuh special occasion. Ya karena diminta oleh Pak Menteri. Pak Menteri. Iya. Itu juga aku baru tahu kalau beliau tuh Palembang. Pokoknya aku kalau Palembang tuh yang aku tahu cuman Tanto Yahya, Helmi Yahya. Sama Anwar Fadi. Gilang Dirga. Gilang Dirga. Dia marah pula. Teranjang kenyok. Sama Gilang Dirga tuh Om. Aku balik lagi ke cerita awal. Kami tuh ketemu di bandara. Oke, terus? Ketemu di bandara. Ya kan? Terus dia di kota mana, aku di kota mana. Ketemu di bandara. Pergi show kalau? Iya, cuman beda event, beda event sama beda kota. Tapi pas flight balik ke Jakarta tuh di bandara yang sama gitu, di kota yang sama. Terus dia ngomong, Jal, bikin video yuk. Video. Bikin konten. Dalam hati aku ngomong waktu itu, apa lagi Gilang, kau lah tiap hari nge-MC dari pagi sampai pagi lagi. Kau nak konten lagi apa dia nak konten nih, kata ngomong cak itu. Sudah lah melok be kata. Ya sudah. Terus aku pikir, serius nih, konten ini ngomong bahasa Palembang. Ya maksudnya, sorry to say, Om, kan Palembang ini tidak sekuat Jawa, Om. Memang. Kalau lihat trending musik sekarang di YouTube tuh, kan didominasi dengan lagu-lagu Jawa kan. Dan itu aku yang punya darah Jawa pun melok, bangga maksudnya. Kan selama ini tuh didominasi sama lagu pop, terus apa yang model campur sarian apa segala macam itu kan agak tidak ditoleh uang itu nah. Padahal model apa namanya almarhum Om Didi kan juga beliau luar biasa. Nah. Sekarang tuh ngeliat lagu-lagu Jawa, lagu-lagu Timur juga naik kan beberapa waktu yang lalu itu melok seneng itu nah. Nah pada saat Gilang ngajak ngomong pakai bahasa Palembang tuh aku mikir siapa yang nak nonton Gilang? Siapa yang nak nonton? Ternyata alhamdulillah responnya bagus itu nah. Ya termasuk kontenku. Aku dengan Gilang, aku dengan Anwar Fuadi. Itu dipotong-potong
Mungkin lah jutaan kali yang nonton. Iya. Wong sampai nyuek mie, aku nih wong Palembang nonton itu ngakak-ngakak. Aku dengan Juta Aslim ya. Iya. Dengan Juta Aslim, dengan Farah Queen. Farah Queen juga wong Palembang. Iya, Farah Queen. Jadi yang wong enggak banyak tahu tuh Juta Aslim. Juta Aslim tuh aku nanya bahasa Indonesia, dia jawab bahasa Palembang. Apa dia nama lorong dia tuh? Mbaknya ketua RT itu. Makanya kemarin pas Om Helmi ngajak podcastan nih, aku langsung ke flashback pas Gilang kan. Seru juga ya ngobrol pakai bahasa Palembang lagi. Katanya. Walaupun sebenarnya aku sama kawan-kawan di Armada tuh juga tetap pakai bahasa Palembang. Iya. Tetap bahasa Palembang. Wong selalu nanya aku dengan Tantowi sehari bahasa apa? Malah kami tidak bahasa Palembang. Bahasa dusun kami, bahasa Indralayu. Oh. Kami tidak bahasa Palembang. Di Sumatera Selatan itu mungkin ada lebih dari 17 bahasa ya. Komering, Meranjat, Sekayu, Padahal Lahat. dari Palembang Indralaya itu cuma sejam. Sejam. Beda bahasa. Iya. Oh, jadi Indralayu ke Meranjat itu Iya, udah beda lagi. Beda lagi. Ke Tanjung Rajo beda best lagi Palembang Pegagan. memang. The best lah. Sumatera Kau bayangkan Selatan aku dulu waktu nyalon jadi wakil gubernur. Iya. Harus pakai bahasa lokal kan. Aku pacak tuh. Bahasa Burai aku pacak, Sentul pacak. Aku sempat main juga waktu itu di acara itu. Iya. Jadi gara-gara kau main lah tuh ku kalah tuh. Nak nyala ke bola. Tidak sih. Bukan salah aku. Salah Charlie. Cara Charlie. Lempar. Charlie. Oh, Charlie itu kayak Agung ya. Oh, gempar. Ternyata wong milih bukan karena itu, karena duit dusun gitu itu. Aku pernah cerita apa Jal. Jadi aku nyalon wagub nih. Jadi kampanye di panggung nih di Jakabaring. Perwakilan ya dari pengusaha, siapa wong Jawa, dari Komering, dari Lahat. Ada perwakilan dari keturunan Cina. Pengusaha Palembang, Amen Mulia namanya. Itu omnya Sandra Dewi. Oh. Latuo. Oh, itu yang menguasain Jakabaring dia tuh. Aku dulu kan hidup sohe. Sarial Usman Helmi Yahya. Iya. Kita lupa. Oi, Pak Amen, kata almarhum Faisal Perdana. Jangan lupa ya, sebelum ngomong, yel-yel dulu. Yel kami tuh, hidup sohe, ya kan? Wah, gitu. Hidup nomor 2. Beres, katanya Kak Faisal. Begitu ke depan, ke mic tuh udah ngomong dia. Yel-yel. Gitu, kita tidak. Yang diinget depannya, iya, Pak Amen, jangan lupa yel-yel, beres, katanya. Yel-yel kami tuh hidup sohe. Depannya, Yel-yel beres katanya. Begitu di depan, yel-yel kata. Itu kami 10 menit ketawa di panggung. Oh, dia bingung gitu. Bener dong, kita nyuruh yel-yel. Tidak salah sih. Tapi dia salah penempatan. Aku yang puas dengan Armada pada saat aku dapat kesempatan jadi IO-nya SEA Games. Oh, Masya Allah. Ya. Dan waktu itu dengan direkturnya Indra Yudhistira, kan dia nanya, Mas Helmi, siapa nih? Ya aku harus Armada dong. Dan aku minta Armada menyanyikan lagu Palembang, Ya Saman. Ya Saman. Wih, gitu gila. Merinding aku, nangis aku juga punya Ya Saman. Kami tuh, iya. Ya ini belum pernah mau kasih secara langsung ya, mau kasih banyak Om. Lewat itu juga jadi wasilah. Kami tuh ngerasa, wah kita nih siapa lagi bikin sesuatu ini. Alhamdulillah Allah izinkan kita nih bikin sesuatu untuk tanah kesayangan kita nih kan. Iya. Itu Erwin Gutawa kan? Gutawa, itu. Wah, makasih banyak ya. Nah, alhamdulillah. Kalau nak kirim-kirim boleh lah. Jangan terima kasih baik atau. Boleh. Sudah ada 5 euro tadi. Oh ya, aku nak kejokan tuh. Jadi Rijal tidak ke Paris. Aduh. Aku ngomong kau kalau nak cuman bekal 5 euro ke rumah. Ala kecil rasan ya. Aku daripada 5 euro mending sedia ke pempek. Aduh. Di kulkas selalu ada. Lengkap kok pempek. Itu pempek oleh-oleh kalau taruh gitu. Ya Allah. Okay. Tapi memang apa namanya? Aku pun dan kawan-kawan tuh bercerminnya tuh salah satunya ya Om Tantowi sama Om Helmi juga. Maksudnya kan secara apa ya, bisa dibilang ya, Palembang tuh kan punya artis-artis yang bukan artis ya, public figure yang berasal dari Palembang tuh kan
punya spesialisasi masing-masing, Mbak Tina. Kalau untuk urusan nge-host itu udah kakak adik inilah yang juaranya, Mbak Tina. Kalau untuk urusan acting, ya kita sudah tidak mungkin lagi melewati nama besar Anwar Fuadi, ya kan? Kualat. Sebelum Bruno Mars bikin Versace on the Floor, beliau udah Versace dari awal. Makanya pada saat lagu Versace on the Floor itu dia famous kan, aku ngomong telat kawan. Om Anwar udah dari zaman dulu. Om Anwar, assalamualaikum. Om Anwar. Nah, kami tuh ngerasa harus ada penerus ini, tapi dari sisi musisi, ya alhamdulillah Allah izinkan gitu. Walaupun sebenarnya banyak Om, yang Palembang tuh bergerak di bidang musik juga banyak sebenarnya. Cuman ya alhamdulillahnya kami yang meneruskan, dipercaya. Jadi jauh sebelum Rijal itu dulu ada band Palembang legend namanya Golden Wing. Golden Wing ya. Golden Wing. Palembang di Mutiara Palembang segala macam. Ya. Habis itu lama tuh jalan. Lama hilang, habis itu baru muncul. Kalau secara grup cuman Golden Wings, tapi kalau personal kayaknya ada Om Benny ya. Om Benny Panjaitan kan? Ya, jadi Panbers. Panbers itu lain lagi. Jadi Panbers itu wong Batak, lahir di Tarutung nggak salah. Besarnya di Palembang. Di Kagung tuh, Palembang. Dia bikin Panbers di Surabaya, ngetopnya di Palembang. Tapi mereka wong nggak banyak tahu. Panbers itu 4 bersaudara. Benny, Sido, Doan, Hans. Sari-hari bahasa Palembang. Bahasa Palembangnya lebih kental daripada dia tuh pakai gitu loh. Gitu. Dan itu R-nya banyak. Jadi R-nya bedekot berarti. Bedekotnya. Rijal. Iya. Kalau aku nggak bedekot. Presenter. YouTuber. Ada E-nya. Iya. Tapi kok banyak ya? Banyak dulu penyanyi Batak. Itu Batak Palembang. Victor Huta Barat. Diana Nasution, Rita Nasution. Itu bahasa Palembang kami. Sehari-hari bahasa Palembang. Ada beberapa nama yang lain ya. Dulu ada John Ritonga, kawanku nyanyi dulu flamenco. Kami bahasa Palembang. Jadi banyak ya. Belum lagi yang lain-lain ya. Jadi si Rosiana Silalahi, ya, itu Palembang tuh. Irma Huta Barat. Oh, kalau kami di belakang panggung, bahasa Palembang. Pak J, apa dia kabar Pak J? Bikin event Palembangan. Oh, lucu-lucu. Ya. Dan banyak orang yang tidak tahu orang Palembang. Agus Wisman Palembang. Agus Wisman yang Elvas Singer. Elvas Singer, ya. Terus Aming separuh Palembang. Agus Ringo separuh Palembang. Joe Taslim real Palembang. Banyak loh. Terus Mas Ayu Anastasia ya? Mas Ayu Anastasia. Pastilah. Ya namanya dia sudah Mas Ayu. Revalina Estemat. Ya. Iyalah, banyak gitu nih. Ya cuman sedewean ya dah. Bagus juga lah. Yang penting jangan saling ganggu, jangan kalau minta duit kalau ketemu. Cukup tahu ya. Cukup tahu. Terus ada Sandi apa dulu? Sandi Sarip ya? Sandi Sarip. Oh, di sini banyak lah. Ada Penita Ari. Oh iya, Penita Ari. Aku habis dari situ kemarin. Oh gitu ya? Iya. Kita selalu dulu ketawa-ketawa dengan Penita Ari. Ngapa namanya bukan Feni Untung? Ya kan, Penita Ari. Karena yang beruntung tuh Arinya dapat Penita. Akan aku ngomong gitu. Kalau ketemu lagi. Alangkah beruntungnya Ari dapat bini belaga ya dak. Jadi Ari itu beruntung karena dapat bininya Penita. Dapat bini Penita. Penitanya bersabar. Sikap beruntung, sikap bersabar. Sorry Ri. Aduh. Oh dia tuh sabar ya. Tapi pasangan itu tuh menarik. Termasuk pasangan yang di luar dan di dalam kamera tuh seru mereka. Seru. Itu seru. Aku tahu Ari sebelum dia main ini kan. Seru itu ya kan. Kita lihat sekarang Tomak Nina gitu ya. Tapi aku dengar kehidupan pribadi kau juga mati juga ya. Sebenarnya ini sih Om, aku tuh kan bukan dari keluarga yang maksudnya ya religiusnya, dibilang religius juga tidak sereligius itulah gitu. Cuman memang kalau namanya sholat tuh papa tuh strict. Kalau ninggal ke sholat tuh bisa kena marah, kena sebat dulu. Kena sebat. Karena dari kakek juga cek itu. Kalau kakek kan pakai buntut pari. Ya. Kalau aku tuh pakai bebat Islam tuh. Bebat tuh Kalau dari kakek buntut pari ya sudah kebayang kan bahwa ada
anaknya ke cucunya cak mana kan. Tapi ya mungkin dalam tanda kutip itu yang nyelamatin dan bikin aku dan kawan-kawan di Armada nih sampai sekarang nih aku rasa juga doa dari wong tua kan. Pasti. Jadi ya udah tahu kenapa kemarin tuh dapat pencerahan baik itu nah bahwa ya kalau nak ngejar meme ini terus nggak selesai, nggak habis. Apa sih yang apa namanya? Aku tuh ada GERD sebenarnya. Asam lambung, GERD, terus Parno mati itu udah berkali-kali. Kalau serangan itu datang, panic attack itu, anxiety itu udah yang udah karu-karuan. Nah aku tuh ya karena Muslim nih kan kita tuh percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian kan. Pasti. Nah pada saat itu tuh datang waktu itu aku tuh mikir aku nih hidup terus pasti akan mati. Lalu setelah mati kan ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan selama kita kehidupan di dunia. Nah aku ngerasa wah caknya agamaku hancur-hancuran nih, nah harus diperbaiki nih sampai sekarang. Ya itu apa namanya, mulai dari situ belajar. Yang ini-nian juga belum lah yang bisa dibilang yang itu banget. Tapi tuh ya. Tapi aku dengar sering ke pesantren ya? Aku malah sebenarnya pas sakit itu tuh ya langsung masuk pesantren Nama pesantrennya Al Youtubiyah. Nonton dari YouTube maksudnya. Tapi ke Gontor juga ya? Iya sempat ke Gontor tuh karena aku punya guru wong Pontianak namanya Ustadz Lukman. Beliau tuh lulusan Gontor. Nah jadi waktu itu ada event sama beliau datang ke Gontor, ketemu Kiai Hasan juga. Nah itu jadi kayak wah, dan datang ke Gontor tuh lebih ngebuka lagi bahwa oh ternyata tidak harus kayak gini kok. Oh ternyata bisa kayak gini kok. Ternyata simple kok kayak gini. Modern kok gitu. Ya udah. Jadi sebenarnya kalau di sekarang tuh alhamdulillahnya tuh semakin belajar tuh aku malah merasa lebih semakin tenang yang tidak aku dapatkan pada saat sebelum belajar istilahnya itu itu. Apalagi waktu jalan terus ya. Ya alhamdulillah waktu tidak terganggu kan. Jadi ya makin semangat gitu. Aku dan bini kau udah juga berhijab. Alhamdulillah. Ya itu juga jadi salah satu wasilah belajar untuk jadi uang yang lebih baik lagi. Karena bini kan mualaf. Terus dia tuh waktu itu ngomong, kan pas setelah di syahadat aku tuh ngetes kan. Sudahlah, enggak usah, aku nak nyari tino lain lah. Enggak usah kawin sama kau gitu. Terus dia ngomong, ya sudah enggak apa-apa. Tinggal aku nyari hafiz Quran baik minta sama ustadz ini kan. Ngomong itu? Iya. Dalam hati aku, lah kan serius ya dia? Kan aku yang ini. Kalau kau sama landang lain, aku tidak dapat apa-apa, tidak kalah aku. Kau harus tetap sama aku. Gitu. Nah, tapi kompensasinya adalah dia pengen punya suami yang benar-benar jadi imam. Setelah dia pindah, dia tidak pengen cuman yang KTP baik, nah, tapi pengen belajar. Luar biasa. Ya udah, alhamdulillah jadinya belajar bareng-bareng. Jadi aku pada saat dia bersyahadat, aku syahadat ulang jatuhnya dalam tanda kutip ya. Pada saat dia bersyahadat, aku syahadat juga. Dia jadi bersyahadat sebelum nikah atau setelah nikah? Sebelum nikah. Sebelum nikah, dan ya alhamdulillah prosesnya lancar. Dan sekarang alhamdulillah juga udah pakai jilbab sekarang, alhamdulillah. Pakai jilbab juga kena kolas sebenarnya. Kuah kali sebenarnya. Jadi ada ceritanya? Kuah kali. Jadi itu tadi aku sebut lagi nama Venita sama Ari. Aku tuh dengar cerita Venita pakai jilbab tuh. Ari cerita tuh aku tuh terinspirasi tuh. Kalau Ari bisa ngapa aku nggak bisa? Aku bisa lebih dari Ari, istilahnya tuh kayak itu kan. Walaupun kita dengan proses masing-masing gitu. Jadi pas waktu itu umroh, alhamdulillah cita-cita waktu itu umroh sekeluarga full berangkat bareng. Alhamdulillah dikabulin Allah, berangkat bareng lah. Aku, bini, bawa anak waktu itu, anak pertama umur 4 bulan waktu itu masih si Gani. Wong tua aku 2 sama adik aku Siko. Berangkatlah kami. Balik
kan kalau balik tuh ada cerita bahwa balik umroh, balik haji itu masih ada malaikat yang mengawal kita kan selama 40 hari ke depan. Ngomonglah aku, caknya inilah aja aku. Kesempatan yang bisa bikin dia pakai jilbab. Minimal 40 hari ke depan. Aku ininya tuh cak itu. Ngomongin sayang, kalau udah umroh sama berangkat haji tuh selama 40 hari malaikat tuh masih nempel. Semua malaikat gitu masih nempel. Nah sayang kalau kamu buka jilbab lagi. Jangan sampai sisanya cuma malaikat maut. Aku udah galak. Aku masih cinta sama kamu. Aku belum mau kehilangan. Cocok itulah pokoknya. Dah. Walaupun sebenarnya ada rejection juga awal-awal. Cuman ya sudah. Balik dari situ hari ke-3, hari ke-4 kami tuh baru keluar rumah. Pakai kan alhamdulillah. Terus sampai hari ke-40 masih pakai kan. Hari ke-41 kami tuh ada undangan apa itu bukan acara formal sih. Cuma nak jalan bayar apa itu nah. Aku lah deg-degan kan, aduh. Pas habis mandi segala macam, pas dia lagi milih-milih baju tuh aku ngomong, sayang, dipakai ya jilbabnya. Sayang kalau lepas. Ngomong itu kan. Dia terus ngomong, kenapa sih maksa-maksa terus? Wah, gagal nih caknya aku nih. Sudahlah, bismillah bela. Turunlah aku. Turun sambil nunggu kan. Nunggu dia dandan. Nunggu dandan kan pacak nyelesai ke S3 kan. Ini memang nunggu Betino dandan. Apalagi nanya, aku udah oke belum? Enggak belum, kita oke. Enggak, nah kau nanya, yang kanan atau kiri? Yang kanan lebih bagus. Kayaknya yang kiri, jangan aku. Nah, terus. Udah. Nunggu aku, tapi sambil doa dalam hati, ya Allah semoga turun ini. Dah. Pas akhirnya dia turun kan, kamar kami tuh di pojok kan, di lantai 2. Pas dia turun tuh, aku tuh cak langsung, ada back sound-nya itu dong. Back sound plus background itu cak Disney princess lagi turun itu nah. Langsung ada back sound pas turun tuh. Loh, pakai jilbab dia aku bini aku nih. Serius Doni berarti. Alhamdulillah. Baru aku nak komen kan. Maksud aku komen, oh ya Allah, belagaknya bini aku nih kan. Dia ngomong apa? Dia langsung, stop, enggak usah ngomong, ayo kita pergi. Tapi sepanjang jalan tuh ku Instastory Bu Haji. Alhamdulillah sampai sekarang. Wasilah kena kola. itu kenikmatan luar biasa. Kenikmatan luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Jal, ke depan apa lagi Jar yang mau dicapai? Selain tadi pernah ngomong umur 40 mungkin akan menjadi Michael Bublé. Project kan sih musik masih jalan. Oke. Armada ada beberapa project ke depan yang insya Allah sedang diramu. Pengen bikin konser tunggal. Keluar album lagi yang pasti. Terus ya sesuai pekerjaan kita lah. Pasti keluar album apa segala macam. Ada beberapa rencana. Ada beberapa program juga yang program gawean yang pengen dibikin sama bini. Ada kita nih kan baru belajar bisnis F&B. Bini tuh baru bisa masak setelah nikah. Tapi alhamdulillahnya masakan dia tuh enak-enak terus Om. Kata lakinya. Ternyata kata wong juga sama. Terus. Ada waktu berarti. Ada cuan. Ada cuan. Ya sudah coba kita maksimalkan. Terus ada beberapa project-project yang lain. Itu sih. Paling sementara sih itu dulu. Sambil mempersiapkan lagi anak ketiga. Target 6 gue dengar. Tidak target sih Om. Kalau target itu kan kalau tidak tercapai kan sedih biasanya. Ini? Kan? Doa baik. Syukur-syukur 6. Syukur-syukur 6. Tapi kalau Allah ngasihnya 12 ya. Apa boleh buat? Memproduksinya lemah. Bukan kewajiban. Produksinya lemah. Setelah lahiran pening pala. Tapi tenang. Selama masih jadi wong Palembang selalu ada gawe. Selalu ada gawe. Nah, kemana? Ada gawe. Nggak kepengen jadi wali kota? Aku tuh pernah ditawari sebenarnya. Pasti. Tapi aku memilih untuk tidak sih caknya.
Tidak ya. Dia kata panggilan. Dari panggilan tuh belum ada panggilan. Cuman ya tidak tahu ya sampai ke depannya kayak mana. Ya kalau dilihat dari kawan-kawan musisi kan sudah beberapa nih, Cak. Pasha juga berhasil kan di politik kan. Di Palu ya. Sempat jadi wakil wali kota di Palu. Terus ada beberapa teman-teman public figure juga yang terjun ke pemerintahan. Tapi kalau aku pribadi sih Caknya belum sih memang. Belum. Palembang tuh butuh kau, Jal. Biar ada kemajuan, Jal. Aku sebagai senior. Mungkin ini Om, di belakang layar Bella, Cak Om Helmi lah. Cak Om Helmi betul. Di depan tidak kejingoan. Tapi kalau dirunut-runut sepanjang dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin sampai ke Jakabaring tuh ada nama Om Helmi Galo kan di situ tuh kan. Nah, aku tuh pengennya Cak itu. Uang nggak perlu nyingok aku ada di situ, tapi pengennya insya Allah ada manfaatnya lah untuk Palembang. Pengennya di belakang. Ya, ini ada keprihatinan gitu ya Palembang itu. Harus di manage. Mungkin harus anak-anak muda lah. Iya. Ya, anak-anak muda ya. Seperti Bima megang Bogor, majunya luar biasa. Aku tuh ndak ini sebenarnya. Ndak kate merasa diri belum pantas sebenarnya. Itu baik sih. Kalau skill apa segala macam kan ya tinggal kaget berjalannya waktu kan jam terbang juga pasti ini kan. Tapi memang kayak ngerasa kalau untuk terjun ke pemerintahan tuh aku ngerasa kayak belum. Ya karena modal kau kan popularity ya. Iya. Apalagi pemilih sekarang itu anak muda. Kalau menurutku kau udah tidak perlu kampanye lagi. Zaman aku dulu 5 tahun 6 tahun yang lalu aku perang itu di dunia digital medsos itu belum. Sekarang siapa yang tidak kenal Rizal Armada? Kalau tidak kenal Rizal Armada itu tidak punya handphone dia, tidak punya YouTube ya. Tapi itu juga sih Om, aku tuh kalau Om tanya tadi pengen tidak nyalon atau jadi anggota dewan atau apa, aku tuh kalau someday Allah takdirkan aku terjun ke situ, ya ini Om Helmi jadi saksi. Aku pada saat di interview tidak pelangap-pelongo ini. Berarti aku harus ngerti di situ. Harus bersiap. Pada saat misalnya nanti 10 tahun lagi apa 20 tahun lagi atau kapanpun terjun ke sana, aku ngerti. Undang-undangnya aku ngerti, kasusnya ngerti, penyelesaiannya ngerti. Memanfaatkan popularitas. Bukannya cuma hanya, karena popularitas ini dongkrak suara, bisa enggak kalah itu. Enggak itu. Oke Jal, aku tahu kalau nak ke Paris, budak Dwi Kora nak ke Paris. Budak Dwi Kora nak ke Paris. Doakan selamat di perjalanan, enjoy Paris. Amin. Hati-hati dompet bayar. Sebenarnya aku tuh ke Paris tuh juga tidak kemana-mana, sama becak di rumah. Karena di rumah aku kan tinggalnya di Paris juga. Di komplek aku tuh ada Eiffel. Ada Eiffel juga. Paris resident kalau. Cuman beda negara, Pak. Oke, mungkin kan bagi masyarakat ya Indonesia, apalagi Sumsel Palembang, Rizal itu kan dianggap sebagai inspirasi. Insya Allah. Ya, mungkin Rizal ingin menyampaikan kepada banyak sekali budak-budak Palembang sekarang yang juga kepengen mencari jalur suksesnya. Apa yang harus dilakukan ya? Apa ya bahasanya tuh ya? Apa bahasanya? Tekun, ulet, gigih. Kalau bahasa spiritualnya tuh istiqomah ceritanya tuh. Jadi kalau pengen ngejar sesuatu, gasnya tidak boleh dikendori, gas terus. Gaspol. Tapi juga realistis, terus dengan cara-cara yang bagus. Jangan sampai misalnya pengen jadi sesuatu misalnya, tapi lewat cara-cara yang tidak bagus misalnya. Kan kalau budak-budak sekarang nih kan pengennya tuh cak mana caranya terkenal, cak mana caranya viral. Tapi dia tidak mikir setelah viral kau bikin efek yang bagus apa tidak, kau kasih dampak yang bagus apa tidak gitu. Nah banyak tuh yang beberapa tuh nanya sama aku tuh, Kak cak mana Kak caranya jadi artis? Aku jawabnya, kalau kau nanya caranya jadi artis cak mana, aku udah baca jawab. Tapi kalau caranya jadi
seniman, mungkin aku bisa jawab. Ya kok bikin karya. Gitu. Nah kami pun di Armada waktu itu berangkat ke Jakarta ini, jadi anak band tuh bukan pengen jadi artis. Tapi kami pengennya tuh cak mana caranya punya duit dari sesuatu hal yang kami kuasai, yang kami senengi, dan duit itu bisa kasih kemanfaatan untuk keluarga, gitu. Jadi kami tidak pengen jadi artis. Biasanya tuh, ya kan kalau secara harafiah artis tuh ya seniman, pemain film, semuanya itu kan artis kan sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia ini kan artis tuh yang hedon, yang glamor apa segala. Nah kami tidak pengen yang kayak itu. Di interview pengennya membicarakan karya, bukan membicarakan hedonitas. Iya, hedonitas dan pribadi apa segala macam. Nah, buat kawan-kawan sih kalau pengen ngejar sesuatu sampai jadi harus maksimal, harus totalitas sama apa namanya? Omongan wong apa segala macam tuh ya tidak seluruhnya harus didengar sih. Betul. Selama itu baik, selama itu bentuknya masukan, terima. Even itu bentuknya kritikan tapi membangun, ya mau tidak mau harus terima. Sakit apapun ya terima. Ya jangan gampang baper, tidak boleh nyek juga. Nah, dan harus tough ya. Harus tough, harus kuat. Jangan cengeng. Seorang Helmy Yahya, Tantowi Yahya sampai sebesar ini tuh perjuangannya luar biasa. Seorang Rizal Armada mah dalam tanda kutip ya tidak katik seujung kukunya. Tapi maksudnya itu juga aku belajar bahwa secara tidak langsung aku melihat bahwa tidak mungkin mereka ini, Om Helmy ini tidak mungkin ada di posisi sekarang tanpa peras turang banting keringat. Kalau dan restu orang tua. Iya, kalau cuman peras keringat banting tulang tuh hal yang biasa, tapi ini sudah banting keringat peras tulang gitu. Sama aku percaya banget bahwa apa yang bisa aku terutama bisa aku capai sampai sekarang ini kalau bukan karena doa dari wong tua. Persis. Hati lah. Aku mungkin lah mati di tengah jalan saja. Kalau doa dari wong tua aku. Itu. Orang tua masih ada? Alhamdulillah masih ada. Dua-dua ya? Dua-duanya masih ada. Alhamdulillah. Kau bahagiakanlah selagi kau sempat. Aku dengan Tantowi tidak sempat. Ya. Begitu kita sukses, mereka tidak nikmatin. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Jadi semoga ini menjadi inspirasi. Walaupun ini separuh roaming, saya pikir orang manapun masih bisa mengerti lah. Kita juga milih kata-kata tuh yang gak aneh-aneh banget. Inilah asiknya bahasa Palembang. Jal, aku doakan kau tetap sukses, makin sukses. Amin, insyaallah. Ini ada buku aku nih, Jal. Siap. Belum terbit ini. Ini cerita bagaimana perjuangan aku menjadi sukses. Yang didasarin dari kegagalanku. Ya, jadi mungkin tuh jadi kawan dalam perjalanan. Siap, Om. Terima kasih banyak, Om. Terima kasih banyak. Jadi itu dia wawancara saya dengan anak muda sukses. Keren. Ya. Amin. Gak hedon, bermanfaat untuk orang lain. Dan punya mental yang luar biasa. Semoga ini menjadi inspirasi. Amin. Jumpa lagi dengan tamu kita selanjutnya. Ya, bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmy Yahya Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.